Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumullahu alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum junubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdasatuha wa kullu muhdasatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita sangat banyak segala nikmat iman, Islam, hidayah, kesehatan, yang mana hingga saat ini kita alhamdulillah masih bisa melaksanakan kewajiban kita sholat subuh, dan alhamdulillah bisa berjamaah, dan alhamdulillah sudah masuk Ramadan ke hari 9 lah, alhamdulillah. Dan mudah-mudahan Allah menerima semua amal-amal ibadah kita yang telah kita gawi, amin insyaallah. Dan memang bulan Ramadan ini Nabi pernah berkata, saking mudahnya nih Allah memberikan rahmat, memberi ampunan. Waktu Nabi naik di atas mimbar, lalu Jibril turun. Wahai Muhammad, ujar Jibril, aminkanlah ini. Yang pertama, sungguh celaka ya Rasulullah, orang yang mempunyai masih orang tuanya, orang tua tuh masih ada, dan itu tidak menjadikannya wasilah menuju surga ya Rasulullah. Sungguh celaka. Dan yang kedua, sungguh celaka ya Rasulullah, orang yang menemui Ramadan, dan dia tidak mendapatkan maghfirah, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sangat celaka. Dan yang terakhir, sungguh bakhil kata Rasulullah,
orang yang mendengar namaku disebut dan dia tidak bersolawat. Allahumma sholli ala. Berarti kan apa? Sebenarnya agama ini sangat mudah. Makanya Rasulullah pernah berkata, yassiru wa la tu'assiru, bassiru wa la tunaffiru. Permudahlah ya Rasulullah, jangan kau persulit. Nah, itu pembakalah, dipermudah berurusan rakyat, jangan dipersulit. Itu kan Nabi yang memudahkan, mudah sidin muamalakan kan, insyaallah nyaman rakyatnya. Amin. Berilah kabar gembira ajar Nabi, janganlah engkau menakut-nakuti. Nah, itu kan Nabi memotivasi kita. Agama ini sebenarnya mudah. Mudah agama. Nabi menyuruh kita dalam segala hal itu, Nabi memberi motivasi. Seperti kita menemui Ramadan nih. Seandainya itulah orang yang menemui Ramadan dan inya tidak beramal, itu bahasa kita tuh terlalu benar. Karena apa? Ini bulan ini syaitan-syaitan jadi belenggu. Ngalih menggoda kitanya. Kawa-kawa aja cuma tengalih pada bulan biasa. Malah. Nah, kan sampai-sampai kita kan ada motivasi lah misalnya untuk beribadah, itu kan terlalu. Dan ini suatu semangat bagi kita jadinya mendengar hadis ini. Sampai-sampai tuh misalnya bulan Ramadan nih, kada kau beribadah. Ya Allah, masuk. Dan ini memang ada. Makanya para ulama membagi 3 orang yang menemui Ramadan. Orang-orang yang pertama kata para ulama, dan dia menemui Ramadan tuh sama seperti hari-hari bulan-bulan sebelumnya. Tidak ada pengaruhnya. Kehidupannya tetap sama. Padahal Nabi sudah memberi kemudahan, keringanan dalam agama ini. Makanya Nabi pernah berkata kan, apa saja ya Rasulullah yang aku larang? Apa aja yang dilarang Nabi ini? Maka jauhilah, tinggalkan. Dan apa saja yang aku perintahkan kata Rasulullah, maka kerjakan semampu kita. Mastata'tum. Ma nahaitukum anhu fahtanibu. Apa-apa nih yang disuruh Nabi, yang turun syariat dari Allah, yang diwajibkan untuk ditinggalkan, jangan kita gawi, maka tinggalkan. Jangan hiraukan. Begitu aja Rasulullah, wa ma amartukum bihi fa'asu minhu mastata'tum. Apa-apa yang disuruh oleh Allah, yang diperintahkan oleh Allah, yang aku suruh gawi ya Rasulullah, maka kerjakanlah, gawilah semampu kalian. Ya lupa aja, kan mudah benar, mudah agama. Untuk larangan, misalnya wala taqrabu zina, misalnya jauhilah berzina, untuk berzina jauhi, tinggalkan. Pernah seseorang pemuda, dikisahkan nih di riwayat hadis Bukhari dan Muslim Sahih. Pernah datang pemuda nih lawan Nabi, waktu Nabi duduk-duduk dengan sahabat, datang ya.
Wahai Rasulullah ya, pemuda ini wani juga bang bolehkah saya nih berzina karena saya menyukainya? Wah, terbuka langsungnya lawan Nabi. Jadi Nabi balik bertanya lawan orang tadi, wajilah. Jadi ya Rasulullah, relalah engkau nih apabila ibumu dijinahi orang. Wah, ditakuni Nabi juga. Ini terbuka, Nabi kan jadinya menakuni juga ya. Memberi hujah supaya ini paham nih. Nah. Misalnya engkau mempunyai putri, relakah putri engkau dijinahi orang? Tegang pemuda nih. Misalnya engkau mempunyai saudara, adik, kakak, apakah engkau rela saudara engkau nih dijinahi orang? Nabi balik bertanya nih kepada pemuda tadi. Maka menjawab ya, pemuda tadi menjawab lawan Rasulullah pembakal. Oh, wahai Rasulullah, saya tidak rela. Ada ikhlas ulun nih, ada rela. Jangankan dijinahi, disentuh orang yang bukan mahram gini kada kita sudah. Ya Rasulullah kan sudah kada mencium api neraka, mencium bau surga sudah. Orang yang ada yus itu kan, pada rela wahai Nabi aja. Nah, jadi ya Rasulullah, begitu juga dengan orang. Kenapa engkau tertarik nih? Karena aku menyukainya. Tapi ini bayangkan nih aja dah. Apabila terjadi kepada dirimu, bagaimana sikapmu? Aku tidak relanya. Nah, begitu juga dengan orang lain ya Rasulullah. Maka Rasulullah memegang dadanya dan mendoakannya. Ya Allah, ampunilah dia. Sampai seterusnya di hadis itu kan orang tadi menjadi pemuda yang soleh dan tidak tertarik lagi untuk melakukan hal yang tersebut. Nah itu kan artinya berarti Rasulullah tuh apabila yang dilarang tinggalkan. Sama nih kisah ini. Gaji sudah 1 miliar 2 miliar apa aja. Masih mau plus lagi. Nah ini kan contoh gitu nah. Seharusnya kan yang dilarang itu tinggalkan. Kada ada kurang-kurangnya, kada habis-habisnya. Hubungannya lawan puasa ini apa? Nah ini menahan, karena puasa ini kan menahan. Menahan apa aja lah puasa ini kita, menahan. Tapi bukan dalam perkara menahan lapar dan dahaga aja. Ya Nabi kan barang siapa yang hanya menahan lapar dan dahaga dan dia tidak meninggalkan perbuatan nang rapas perkataan nang dusta, nang bohong, nang mencela orang, maka Allah tidak menilai puasanya. Sama misalnya nih, di kantor pada nih, misalnya aja bang, misalnya nih, kita nih beli ke rumah, jadi aja rumahnya dapat THR, dapat THR kan sudah aja, jadi jara anu nih, bapak nih di rumah, anu gue pemerintah sedang melaksanakan efisiensi nih, ada THR-an nih, padahal dapat nih aja, nah itu kan berarti sang suami ini sudah apa? Berbohong ini berarti apa? Mengurangi pahala puasanya, bukan membatalkan, mengurangi. Dan bisa saja itu berkurang itu kada tahu kita seapa, bisa aja habaan mansura kan Allah tidak menilai, bisa aja. Jadi berhati-hati dalam berkata kita, apalagi berbuat. Ya sampai-sampai tadi nang gaji sudah berapa miliar masih aja menggawe yang kada merugikan negara, rakyat yang dirugikan nih, imbasnya langsung rakyat, padahal kita ya Allah pembakal, kita yang imbasnya. Bukan hanya perkataan bohong aja, ini sudah sifatnya merugikan orang banyak. Maka banyak kejadiannya nih sampai ke Amos ya Pak. Ada yang memasukkan kan. Makanya yang memasukkannya orang-orang yang kita percaya. Ya apalagi kita masyarakat.
Nah, maka untuk mensikapi mastata'tum tadi itu, kita nih Nabi sudah mempermudah. Misalnya sholat, sebenarnya agama mudah benar. Kada kau berdiri, berduduk bajilah. Wala. Kada kau tuh. Kada kau berduduk berabah. Kada kau berabah dengan isyarat bajilah. Mun kada kau jua ya walau alam lagi. Padahal. Itu juga kita puasa misalnya. Kita akan berpuasa misalnya berkendaraan jauh ke hulu sungai. Mobil bisa mungkin nyaman aja bang, bahasa apa. Berkendaraan jauh panas misalnya ratusan kilo. Itu kita diperbolehkan ada rukhsah keringanan untuk tidak melakukan puasa. Misalnya kada tahan, teman tahannya kada apa-apa juga, bagus lagi bang. Walaupun kita mengambil rukhsah itu boleh, cuma kan padilahnya Ramadan ini kan ganal pahalanya. Mun tahan aja kada apa-apa. Mun misalnya kada tahan, itu diperbolehkan. Oh, saking mudahnya agama. Cuma terkadang nih kita saking mudahnya nih karena ada la yukallifullahu nafsan illa usaha. Nih, Allah tidak membebani seseorang nih sesuai kesanggupannya. Nah, lalu kada sanggup terus jadinya. Masihlah. Ini kesempatan. Nah, ini kan sebenarnya inilah. Ini maksudnya di sini jangan. Kau aja tarawih, sholat tarawih, kau aja salat padahal cuma haur aja. Banyak banget tugasnya. Di kantor aja lembur aja. Nah, itu kan sebenarnya kita yang kadang hendak mengambil keberkahan nih sebenarnya kita sendiri. Sudah perkara-perkara dunia kita kan mungkin hendak yang lebih. Nilai misalnya kayak anak-anak nilai pun diberi guru di sekolahan nilai 7, 8 pasti hendak yang lebih tinggi. Belajar bujur-bujur. Kok perkara akhirat kita seadanya. Di bulan Ramadan, bulan penuh rahmat nih, ini berlimpah. Sampai-sampai ya Rasulullah, bayangkan nih, man qoma ramadana imanan wa ihtisaban ghafara lahu ma taqaddama min dzambi. Kita yang umpat salat tarawih berjamaah nih aja nah. Apabila hati ikhlas mengimani, kita hanya mengharap wajah Allah aja, keridaan Allah aja, maka Allah akan mengampuni dosa kita, dosa nang dahulu. Bayangkan badan nang terdahulu ghafara lahu aja ya Nabi. Maka nang terdahulu nih seluas langit dan bumi, sebanyak bumi buih di lautan, kada ada kisah lagi, kada ada dihitung, habis semuaan. Tapi terkadang kita ada mengambilnya dengan sempurna. Apalagi yang pertama tadi, orang-orang yang menjalankan Ramadan, menemui Ramadan, kata para ulama, dia masih saja seperti bulan biasanya, bulan sebelumnya. Yang korupsi tetap korupsi, yang koruptor tetap koruptor, yang maksiat tetap maksiat. Dan itu ada manusia. Nah, ada badan lah, ada. Dan ada. Dan yang kedua, ujar para ulama, orang yang menemui Ramadan, orang ini berpuasa juga. Nah, berpuasa pada berpuasa. Tapi tadi mastata'tum tadi. Meringan-ringankan syariat. Ditakuni puasa, puasalah. Tapi berpuasa dengan lalai. Siang seharian apa bahasa mabuburit juga. Begawian berjalanan. Ngulur waktu mencuci mata. Padahal itu kan perkara-perkara, walaupun ini perkara-perkara subhat misalnya, ini bisa menjadi melalaikan kita. Rugi kita. Bulan Ramadan ini dilalaikan dengan perkara-perkara dunia yang berlebihan. Apakah kada boleh dunia berjalan? Boleh, dibolehkan. Tapi hendaknya menyambut bulan Ramadan ini kita gencarkan ibadah. Kuatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hadis tadi dipakai dengan semudahnya.
Allah tidak membebani kita juga ya sesuai dengan kesanggupan kita. Pernah kisah ulun ada membaca guru ini menyampaikan lawan murid-murid sidin, menyampaikan hadis tadi. Pak Haji menyampaikan hadis tadi yang jar Nabi, apabila larangan-larangan Allah tinggalkanlah sepenuhnya, apabila yang diperintahkan oleh Allah kerjakanlah semampunya. Jadi untuk mengaplikasikan lawan ke contoh kehidupan sehari-hari, sidin menyuruh nih murid-murid nih berlari di lapangan, bukahan, santri ini bukahan. Ada yang 2 kali berkeliling, ada yang 3 kali. Sudah, lapas sudah aja. Lalu sidin mencontohkan banyak. Sekali masih buka, 2 kali masih buka, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, sampai terduduk uyuhan. Jadi bingung ya muridnya nih. Kami aja sekali 2 kali aja. Nih, kenapa sidin nih guru nih sampai 5 kali, 6 kali? Jadi merintahku nih, nah ini maksudnya sidin, mastata'tum semampumu. Kalian harus gigih berusaha. Apalagi di bulan puasa Ramadan ini. Memang semampumu untuk perkara dunia kita boleh. Cuma untuk akhirat semampumu itu jangan juga dilalaikan. Kau aja sembahyang tarawih, sholat tarawih, kenapa ditinggalkan? Bisa aja mengaji selembar sehari atau 2 lembar. Kadang mengaji, Quran kada dibaca, kada dibuka, hakun berjalanan. Nah, ini kan maksudnya kayak ini nah. Ini kan motivasi bagi kita. Oh, benar lah. Maksud Nabi tadi permudahlah, jangan kau persulit tadi. Ini berarti nah, kita yang mempersulit diri kita sendiri, yang melalaikan diri kita sendiri. Indah menyambut seruan Allah. Ada kisah. Ini kisah nih terdapat di kitab Riyadhus Shalihin. Sahih kisahnya. Bukan mempersulit nih orang ini karena ketakwaannya tinggi. Orang ini bernama Sabit. Kisah ini zaman bahari berjalan ya wapikai orang nih. Berjalan. Musafir nih. Berjalan. Imbah berjalan tuh aja mana menemui ini kebun apel. Nah, perkebunan. Dan ada melihat apel nang jatuh jauh dari kebunnya, jauh larut. Jadi kemungkinannya nih berpikir juga ini ada subhat nih, cuma karena kemungkinan jauh dari kebun, karena merasa haus dan lapar, apel ini dimakannya. Dimakan orang tadi. Habis seigut 2 igut aja men, sepanggal dah habis. Lalu teringat akan Allah. Ini kayak apa? Hisab di akhirat kan ini. Makan apa tadi padan? Nah, makan tadi. Makan. Disepingkuti ya. Ditelusuri ya sungai tadi. Didatangi sampai ke kebun. Betakun ya. Ini apel yang ada nih sama kalau di kebun ini. Wih sama ya. Nah, ulun ini tadi temakan apel ini tadi. Ada sadar juga. Jadi bisakah kawak ulun minta reda nih, minta rela telah memakan apel nih. Jadi jar penjaga kebun, wah kada kawak aku meredakan nih. Ini ada ampunnya. Nah, jadi kalau nyandak ikam datangnya ke rumah sidin. Jadi karena kita, nah ini kan kita bukannya melelah-lelahkan, bukan mempersulit kada. Ini karena agama. Jadi ini mendatangi ya rumah orang tadi. Ini Sabit tadi. Mendatangi. Datangi. Ketok lawang. Dibukai pemilik rumah. Bercerita, ulun ini tadi di perjalanan, kehausan, kelaparan, dan mendapatkan apel ini larut. Dan ulun makan, setelah ulun tahu bahwa oh sesungguhnya apel ini
ada di kebun pian dan ulun memakannya. Jadi ulun memohon ridho dari pian bisa mengikhlaskan apa yang telah ulun makan ini tadi. Ini apalagi itu, apalagi yang orang 90 jadi orang 92. Nah, ini kan berat lagi. Kemana minta ridanya kita? Sealaman, se-Indonesiaan. Jadi jadi yang pemilik kebun tadi Pak dia. Oh ya kah? Kuredakan aja kan. Tapi ada syaratnya. Nah, Ikam harus menikahi putriku. Jadi dalam hati ini, oh gampang aja nih menikahi putri, pas benar nih. Aja mana ya pas benar nih. Hanya lulus sekolah masih tadi bahasanya nih. Namun jadi sini tadi putriku ini adalah seorang yang buta. Buta. Buta apa? Di sini. Pak. Ya, ulun itu memang harap ridho keikhlasan pian ulun telah memakan hak piannya ulun mau kada mau. Ambah itu Jalsidin putriku ini seorang nang bisu. Mak ini mati nih. Buta bisu bilang. Aku nih makan apa aja ini hukumannya. Amun nang 200 triliun ini berarti kan pertaletnya berarti hukumannya gancang benar nih, alahan pada buta dan tuli lagi nih. Hukum mati makalah peribahasanya tuh kan. Aku nih mau makan apa aja. Buta dan tuli. Buta, tuli dan bisu ya sini. Apalagi dan selanjutnya ia adalah seorang yang lumpuh. Sadang ini bahasa kita ini sudah nih. Tapi karena kita mengharap keridhaan dari Allah sih, seorang ini tadi kan, orang ini sangat cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menerima, menerima persyaratan ini, terima ya. Dan dilangsungkan akad pernikahan, langsungkan. Setelah pernikahan kan Isabit tadi masuk aja ke kamar, menemui mempelai perempuan. Masuk ke kamar, mengetuk pintu, Assalamualaikum, dan disauti di dalam, Waalaikumsalam, masuk ke dalam, masuk, silakan masuk. Takjub Sabit nih. Maka bisu membuka penutup muka, mencangangi, ada buta. Maka tadi bisu, buta dan tuli. Nah, bersalaman, mengulur tangan, menyambut uluran tangan, maka lumpuh. Nah, jadi bingung Sabitnya nih. Apakah benar nih kau mempelai perempuan yang dinikahkan orang tuamu kepadaku? Padan. Pas saking menjaganya mau pikir ini, makanya santri ini harus menjaga tabiat. Ini padilahnya ganda benar nih. Nang pacangan dapat musibah akhirnya dapat padilah jadi ya. Jadi benar engkau adalah suamiku dan aku adalah istrimu. Tapi kenapa ayahmu mengatakan engkau adalah seorang yang buta? Jadi jadi putrinya, benar. Aku buta terhadap hal-hal yang dipandang itu diharamkan oleh Allah untuk aku pandang. Wah, bocor aja. Dan orang tuamu mengatakan engkau adalah seorang yang bisu. Jadi dia perempuan, benar. Aku adalah seorang yang bisu. Aku tidak berkata kecuali hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak berkata-kata yang menjerumuskan ke neraka. Bujur pulang perkataannya. Tadi jar orang tuamu, engkau adalah orang yang tuli. Jadi jadi perempuan ini soleh juga rupanya anaknya. Benar, aku adalah orang yang tuli. Aku tidak pernah mendengarkan perkataan-perkataan yang dilarang oleh Allah untuk menjerumuskanku ke neraka. Nah dan terakhir Sabit, ujar Abah Ikam ini adalah orang yang lumpuh. Benar perempuan tadi. Aku tidak pernah melangkahkan kakiku kecuali untuk hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada pernah keluyuran, perjalanan, peribahasa kita ini tuh. Apalagi nang malam minggu misalnya hilang di rumah semalaman misalnya tuh. Ya. Nah,
Pada akhirnya menjadi rumah tangga yang rukun. Dan disebutkan sejarah dari situ lahirlah seorang ulama. Nah, yaitu yang bernama Imam Abu Hanifah. Nah, imam mazhab kita. Imam pertama aja lah. Nah, ini contoh aja Bang. Contoh aja. Contoh bahwa ketakwaan itu akhirnya akan membuahkan kebaikan. Karena menjaga hal-hal yang dilarang oleh Allah. Jauhi semampu. Nih, jauhi, tinggalkan langsung. Namun kita ini kan menjaga cuma menyakawah aja. Nah, jangan sebenarnya. Dan ini nasihat untuk kita bersama. Nasihat untuk kita bersama. Mudahan nih Pak Pembakali menjadi orang yang amanah. Amin. Karena ini makanya aja nih jalan yang terjal, jalan yang licin itu bisa menyebabkan orang berhati-hati jadinya. Nah, berhati-hati bisa menambah orang menjadi orang yang bertakwa. Karena apa? Berhati-hati. Dilihati orang di sana, dilihati orang di sini. Bertindak nih harus sesuai SOP. Kalau orang pejabat pemerintahan kan harus begitu. Nah, kalau orang yang ingat Allah-nya malah lebih berhati-hati. Lebih menjaga, lebih meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Tapi orang-orang yang ada dekat dengan Allah ya tadi kesempatan. Walaupun gaji 2 miliar sudah masih aja lagi. Mun kawaha kokotares. Nah, itu contoh aja, contoh. Nah, 2 contoh sudah. 2 contoh manusia yang menghadapi Ramadan, inya menghadapinya yang pertama dengan tidak mengabaikannya, kada tahu urusan puasa, kada puasa, tetap gawian nang kayak asal juga. Orang nang kedua jar kata para ulama, orang nang menerima Ramadan dia berpuasa aja menemui, tapi dia tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di tahun itu bisa puasa aja nang korupsi nang berapa miliar itu bisa puasa tuh kemungkinan. Nah, walau alam lah. Nah, tapi dia tidak meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Nah, dan yang ketiga kata para ulama ialah orang yang berpuasa dengan benar-benar ketakwaannya. Makanya kan peribahasa kita kan ada orang ini berpuasa seperti ular ya, ada berpuasa seperti ulat aja lah. Nah, itu peribahasa aja Bang. Nah, ada lain dalil tuh ada. Cuma puasa ini dari puasanya itu karena inya setelah meninggalkan Ramadan akan melakukan hal-hal kebaikan yang lainnya. Bukan hanya inya berhari raya aja kada, berlebaran aja kada. Memang tabiat-tabiat nang sebenarnya nang asalnya kada rajin membaca Quran jadi rajin. Asalnya kada rajin sholat malam, sudah di tempat tarawih sudah semalaman tiap hari sudah 11 rakaat, rugi ya kada sholat malam. Karena tahu padilahnya kita. Sebaik-baiknya sholat sunnah ya Rasulullah setelah sholat wajib ialah sholat malam. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatalaka asa ayab asaka rabbuka maqamam mahmuda. Allah yang menjanjikan pada sebagian malam ya Allah fatahajjat bihi, bertahajudlah engkau. Sebagai apa? Sebagai amalan tambahan aja. Kada wajib, kada amalan tambahan aja. Kada kawasa 4 rakaat, 6 rakaat, 2 rakaat. Kada jadi masalah. Yang penting kita masih mendirikan malam. Baik dengan mengaji, dengan sholat malam. Masih ada. Amun kada kamu bangun jam 4, jam setengah 5 hendak subuh, kada jadi masalah. Sholat sunnah 2 rakaat. Tutup witir 1 rakaat. Ada Bapak semampu kita. Nah, ini maksudnya ini tadi Mas Tato semampunya, cuma kita menggawi. Amun semampunya kada menggawi itu kan jangan. Sayang kita. Sudah perkara-perkara dunia kita hendak yang sempurna. Kendaraan mun kawah dibersihin mengkilat kita hendak yang mengkilat kan? Itu fitrah manusia, itu sebenarnya bujur, benar. Tapi kenapa kok perkara akhirat kita seadanya? Selalainya ini jangan kita laksanakan semampu kita dulu, hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama bajilah. Allah kada memaksa juga. Kalau kita kada sembahyang berjamaah bincul kepala. Kada juga. Tapi kita padilahnya tahu sembahyang berjamaah subuh misalnya, barang siapa berjamaah di subuh hari ya Rasulullah, maka itu sama sudah inya diumpamakan salat separuh malam bajilah.
Itu Nabi yang mengatakan. Jadi bersemangat kalau kita sholat sembahyang subuh berjamaah. Sembahyang Isya berjamaah pulang. Barang siapa yang sholat Isya berjamaah aja Rasulullah, maka itu sama juga seperti separuh malam. Bila kita melaksanakan sembahyang subuh berjamaah, Isya berjamaah, maka seumpama orang tersebut sudah melaksanakan sembahyang sholat semalam suntuk. Sangguplah kita. Nah itu kan, namun kita tahu padilahnya, kita bersemangat mengejar jadinya. Semangat. Nah setelah bersemangat mengejar gini, hanyar kita mastata'tum semampunya. Amun kadang-kadang kan memang namanya fitrah manusia, apalagi padahal asam urat takadang itu bisa aja kita melandau. Ajalah bisa. Nah itu sewaktu-waktu bisa jadinya, tapi bukan meninggalkan berjamaah. Meninggalkan sholat berjamaah kada. Nah itu maksudnya mastata'tum, laksanakanlah semampumu tadi. Itu di sini kita sudah berusaha mengajamkan diri, bermujahadah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusaha semangat taat sudah kita. Apalagi di Ramadan ini, kita masing-masingnya harus gencar. Amun kayak Pak Haji Hasbullah kan sini pensiun sudah. Nah, memang ada waktu terbanyak pada yang kita yang tak anu nih Pak Haji. Apalagi kayak pejabat bakal ini kan tersibuk sedikit. Nah, tapi mun masih bisa berjamaah, itu berarti apa? Menandakan orang tuh menyambut seruan Allah dengan ketakwaannya menyambut. Itu kan zahirnya. Dan mudah-mudahan itu menjadi ini wasilah dia untuk bisa menjadi istiqomah. Dan ini Nabi sudah menjamin. Tidak ada ya Rasulullah balasan kebaikan kecuali Allah akan membalas dengan kebaikan selanjutnya. Nah itu kan motivasi bagi kita. Jadi oh ya Allah bujur juga nih. Bila aku bersemangat pasti Allah membalas dengan kesemangat yang lainnya. Pulang motivasi nak anum pulanglah lawan yang tua pulang. Ini yang tua aja sanggup berjamaah. Yang umur 72 sudah berjamaah ke masjid. Kelanggar ke masjid. Dapat melaksanakan. Berarti mastata'tum tadi apa? Itu bukan di antara hanya diri kita kepada diri kita aja. Diri kita lawan Allah. Semampunya kita nih pala. Amun ulun bisa, nah, ya Allah, sidin yang umur 60, 50, 70 sanggup berjam. Kita yang umur 47 kada sanggup lah. Ini contoh aja lah, memotivasi bagi diri kita supaya tadi mengamalkan hadis tadi kita kada beleha-leha. Memang apa yang disuruh Allah tinggalkan ya Rasulullah tinggalkan. Apabila yang disuruh Allah kerjakan maka kerjakan semampumu. Jadi kita bisa menilai. Semampunya artian bukan hanya diri kita aja. Kita banding ya Allah. Orang-orang yang lebih berdoa pada kita masih bisa sembahyang berjamaah. Masih bisa aja membuka Quran nih selembar sehari duduk. Bahkan bisa 2-3 lembar 4 lembar. Kita yang masih anung nih beralasan haur di kantor, sibuk dengan pekerjaan. Bujur memang sibuk nih. Ada habis-habisnya. Tapi sebagai perbandingan bahwa orang yang lebih tua pada kita aja, yang lebih ujur pada kita bisa melaksanakan ketaatan dengan sepenuhnya. Kita nang tanum, ada kawa, itu sungguh merugikan. Termasuk perbuatan ya tadi. Kada sesuai mastata'tumnya. Mentang-mentang diberi Nabi keringanan sudah. Berilah kabar gembira dan jangan kau takut. Kita nang melalaikan, itu sebenarnya jangan. Nah, di bulan puasa inilah penggodokannya. Untuk kita bisa bersemangat tadi. Nah, ini godokannya bulan Ramadan. Dan nanti insya Allah setelah Ramadan, Nabi juga yang mengatakan, barang siapa berarti orang tuh Ramadannya tuh diterima oleh Allah, maka selanjutnya tuh ini akan lebih bersemangat. Tapi kadang juga kita sinis. Misalnya orang yang Ramadan, hanyar muhanya datang kelanggar bajilah datang musola belum puasa benar. Kadang juga mudah-mudahan ini istiqomah oleh Allah. Karena dia sudah menyambut seruan Allah tadi. Nah biasa ada suka kelanggar, datang kelanggar sembahyang tarawih. Insya Allah dari beberapa orang tuh ada yang sangkut karena jadi jamaah. Tuh biasanya kebiasaannya kayak itu. Karena apa? Dia menyambut seruan Allah tadi, mastata'tum tadi, semampunya tadi, dengan bujur-bujur sungguh-sungguh. Kada semampunya wara. Namun semampunya wara ya selalai-lalainya. Nah ini 3 kategori tadi tuh. Yang pertama, orang namun Ramadan tidak menghiraukan, ada tahu urusan bulan puasa kah apa kah Ramadan kah puasa kada sembahyang ada juga.
Yang kedua tadi orang yang menyebut cuma selalainya aja nya. Di bawah tarawih ada tarawih juga. Puasa aja. Sembahyang ya belang kambingan juga, sembahyang mbah anu ada juga. Dan yang ketiga orang yang menyebut seruan Allah dengan benar-benar dan inya mengharap ridho dari Allah. Mudah-mudahan ini termasuk nih kita nih golongan orang-orang yang ketiga. Karena apa? Kita berusaha sudah menyambut seruan Allah di Ramadan ini. Dan saling memotivasi ini wajib. Makanya aja para ulama wajib untuk melembutkan hati itu berkawanlah dengan orang-orang yang soleh. Kita ada merasa soleh, ada maksudnya karena Nabi yang memadahkan apabila ya Rasulullah ikam tuh melihat orang yang mondar-mandir bolak-balik menuju musola, maka saksikanlah ya Rasulullah orang tersebut adalah orang yang beriman. Itu Nabi yang menceritakan. Karena tahu kita masalah hati, yang jahirnya benar orang beriman, berarti itu kawaninya. Ikuti orang tadi, kawan kita, sahabat kita. Ada patuhkah? Berarti itu kawan kita. Afsus salam, assalamualaikum. Kawan berarti. Ya ada juga kan? Berselisihan aja. Padahal sama-sama kan. Kita sudah mengalasone, ya ada. Ya mungkin kada melihat kah, cuma isuk-isuknya kayak itu pulang. Berarti ini lain majelis ya. Nah itu kan jangan sebenarnya. Dari ini ada. Jangan. Itu saudara. Kita sudah afsus salam. Tapi jangan juga kita kan, wah, ada tetap ya kita kan yang biasa-biasa aja. Nah, mudah-mudahan ini nasihat yang singkat ini bermanfaat bagi ulun yang membacakan lawan kita semua. Mudah-mudahan amal kita nih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita kena keluar bulan Ramadan ini menjadi orang-orang yang lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Nah, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.